Oke, Bapak Ibu, teman-teman pendidik, selamat datang di channel Guru Berto bersama saya, Berto Sitompul. Pada kesempatan kali ini, Guru Berto akan berbagi tentang cara membuat soal pilihan ganda dan esai di Google Classroom beserta koreksi pekerjaan siswa. Di sini, saya sudah membuat sejumlah pertanyaan dengan Google Formulir ya, yang terdiri dari dua bagian masih. Oke, bagian pertama nanti untuk identitas siswa atau identitas testinya beserta tes atau beserta kuis. Kemudian di bagian kedua ini sudah saya siapkan 3 soal pilihan ganda ya. Oke, 3 soal pilihan ganda sebagai contoh saja Bapak Ibu ya. Nah, pertama kita masuk ke pengaturan terlebih dahulu. Ini tanda setelan. Di tanda setelan, kemudian karena ini akan saya buat menjadi kuis, saya klik batasi ke 1 tanggapan. Kemudian untuk presentasi, boleh kita pilih tampilkan status progres untuk menunjukkan progres pekerjaan peserta kuis. Ya, kemudian acak urutan pertanyaan juga boleh. Nah, kemudian untuk kuis, karena ini akan kita jadikan kuis, ya jadikan ini sebagai kuis. Kemudian di sini ada rilis nilai. Bapak Ibu, untuk menghindari koreksi otomatis dari Google Formulir, maka kita pilih saja nanti setelah peninjauan manual. Jangan segera setelah setiap pengiriman. Dan yang 3 opsi di bawah, responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar dan nilai poin dikosongkan saja, terus kita klik simpan. Oke Bapak Ibu, kita lihat, oh ini alamat email, kita bisa hilangkan, tidak usah dikumpulkan alamat emailnya. Oke, terus kita klik simpan. Oke ya Bapak Ibu. Nah, untuk nama, oke, tidak ada kunci jawaban. Oke, ini kita kosongkan saja. Oke, selesai. Oke. Kemudian untuk kelas juga demikian ya. Oke, tidak ada kunci jawaban dan tidak ada nilai. Nah, sekarang kita masuk ke pilihan ganda. Karena ini 3 soal, misalkan saya akan buat penskorannya misalkan 60 ya untuk 3 soal. Terus saya klik di sini kunci jawaban. Oke, maka jawaban yang benar adalah misalkan D ya. Nah, ini kita beri nilai 20. Kemudian kita klik selesai. Begitu juga untuk soal kedua. Oke, saya klik soal kedua. Kunci jawaban saya klik. Kemudian jawaban yang benar adalah harus isi ampere misalkan. Saya beri nilai 20 poin. Kemudian saya klik selesai. Oke, kemudian untuk bagian untuk soal yang ketiga, saya klik soal yang ketiga, saya tambahkan kunci jawabannya. Saya klik misalkan jawabannya kolom, terus ini 60 poin. Oke, nah untuk esainya berarti nanti sisa 40 poin ya untuk penskoran 100 gitu. Nah, kita akan menambahkan bagian untuk pertanyaan esai ya. Kita sorot ke pertanyaan terakhir, kemudian kita klik tambahkan bagian, tanda sama dengan. Oke Bapak Ibu, ini ada bagian ketiga. Kita tulis esai ya. Esai, kemudian bisa kita tulis mungkin petunjuk ya. Petunjuk, jawablah. Oke, saya pakai on screen keyboard. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Oke, itu untuk petunjuknya. Kemudian kita tambahkan pertanyaan. Oke, kita tanyakan pertanyaan. Misalkan saya akan membuat isian singkat terlebih dahulu. Misalkan saya tuliskan soalnya dulu. Oke, sebentar Bapak Ibu, saya tuliskan misalkan soalnya. Untuk
mengukur diameter dalam sebuah kaleng minuman. Oke, koma. Yang paling tepat digunakan adalah karena ini adalah isian singkat, maka kita pilih tipenya adalah jawaban singkat saja. Kemudian kita klik kunci jawaban. Ini, nah jawabannya yang benar teman-teman lah jangka sorong. Nah, tapi karena Google Formulir secara otomatis mengkoreksi, maka dia akan membedakan huruf besar, huruf kecil, dan penulisan angka. Ya, misalkan jawaban yang benar adalah jangka sorong, ada anak yang menuliskan huruf besar semua, huruf kapital semua. Atau misalkan huruf awalnya yang kapital, sementara huruf selanjutnya huruf kecil, atau mungkin ada anak yang menuliskan huruf kecil semua. Nah, kalau misalkan untuk pengetikan angka, misalkan angka 1 ya. 1 itu bisa dituliskan hanya angka 1 saja, bisa dituliskan dengan huruf besar 1 gitu, atau mungkin kombinasi huruf besar dan huruf kecil. Jadi harus tuliskan semua teman-teman opsi jawabannya supaya terkoreksi secara otomatis oleh Google, kira-kira gitu. Nah, kemudian tadi kan poinnya sudah 60 ya, jadi saya izinkan ini 20 karena saya hanya ingin membuat 2 soal esai. 20 poin, kemudian saya klik selesai misalkan, kemudian ini wajib diisi gitu ya. Nah, kemudian saya akan contohkan pertanyaan kedua, misalkan itu C ya, untuk pertanyaan kedua ya. Oke, saya klik tambah pertanyaan, misalkan apa yang dimaksud dengan besaran pokok dan turunan, misalkan besaran pokok dan besaran turunan. Oke, nah Bapak Ibu, karena ini jawabannya tidak singkat ya, maka kita pilih tipenya pertanyaan ini adalah paragraf misalkan. Oke, kita pilih paragraf. Nah, kemudian kita klik kunci jawaban. Nah, jadi teman-teman tidak usah mengisikan atau jangan mengklik tambahkan masukkan jawaban. Untuk inilah pekerjaan kita mengoreksi secara manual, karena akan begitu sulit ketika koreksi otomatis itu akan membedakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang panjang. Beda dengan yang pertanyaan nomor 1 tadi ya, hanya 2 kata gitu. Nah, supaya tepat 100, saya tambahkan 20 poin misalkan. Terus saya klik selesai. Oke, dan yang ini gak usah diisi ya, gitu ya. Nah, teman-teman, kita lihat dulu pratinjau ya dari pertanyaan yang sudah kita berikan tadi. Nah, kira-kira begini nanti teman-teman sampai progress barnya itu nanti 3 dari 3 gitu. Nah, saya akan mengirimkan ini sebagai kuis ya kepada siswa-siswa di kelas Google Classroom ya. Terus saya klik kirim misalkan ya. Nah, ketika kita kirim, kita akan misalkan ambil tautan ya atau linknya. Kemudian saya pilih perpendek link misalkan. Kemudian saya salin ya. Nah, saya akan masuk ke akun guru Google Classroom ya. Nah, di sini pertama mungkin saya buat dulu topik ya. Teman-teman, saya pilih tanda plus buat, saya pilih topik. Misalkan topiknya adalah kuis ya. Atau misalkan penilaian harian atau kuis atau apa terserah teman-teman gitu ya. Penilaian harian misalkan bab 1 ya. Bab 1 misalkan. Terus saya klik tambahkan. Ya, tambahkan. Nah, kemudian saya akan klik tugas kuisnya. Karena ini bentuknya kuis ya. Saya klik tugas kuis. Nah, teman-teman kita akan diarahkan mengisi ini ya. Nah, misalkan judulnya adalah
kuis atau ulangan harian misalkan ya. Oke, ulangan harian. Oke, bab 1 misalkan. Nah, ini kita hapus saja blank quiznya karena kita sudah membuat tadi Google formulirnya. Oke, nah kita klik di sini teman-teman, tambahkan. Kita sudah punya link tadi sehingga kita tambahkan linknya. Di sini kita pastikan saja. Sudah kita paste, klik tambahkan link. Oke teman-teman, ini sedang diproses ya linknya. Nah ini tadi yang sudah kita buat ya teman-teman ya, pertanyaan yang sudah kita buat tadi. Poinnya 100. Kemudian ini untuk kelas 71 sama 72 saja misalkan ya. Oke. Nah misalkan untuk batas waktunya misalkan saya buat untuk besok misalkan tanggal 27 ya misalkan ya gitu ya. Nah, untuk waktunya misalkan saya pilih misalkan saya mengajar jam 8 misalkan. Oke. Kemudian untuk topik jangan lupa teman-teman, tadi kita sudah buat topiknya penilaian harian bab 1 misalkan ya. Nah, kemudian saya tidak usah jadwalkan, saya langsung post saja sebagai contoh nanti untuk si murid yang mengerjakan. Saya klik tugaskan. Oke. Nah teman-teman, kita akan buka penugasan kuis ini di akun murid ya. Ini saya contohkan, ini akun murid. Oke. Tadi di kelas 71 dan 72 ya. Oke, di sini teman-teman. Oke. Nah di sini guru sudah mempost ya ulangan harian bab 1 misalkan, terus kita klik ya. Sesudah kita klik, oke, langsung saja kita klik soal-soal bab 1 ini. Oke, ini kita close dulu ya. Oke. Nah misalkan sorry ini dacak tadi ya. Misalkan saya kelas 71 misalkan. Kemudian namanya saya pilih Berto Sitompul. Oke. Berto Sitompul. Oke. Nah, saya klik berikutnya. Nah, kemudian diarahkan untuk menjawab pertanyaan pilihan ganda dulu. Oke, saya pilih. Oke, untuk pertanyaan nomor 1, arus listrik ampere. Kemudian ini yang tidak termasuk ini kolom berarti. Kemudian yang termasuk besaran pokok ini. Kemudian saya klik. Nah ini teman-teman progres barnya tadi. Kemudian saya klik. Ya. Nah sekarang misalkan saya menjawab pertanyaan nomor 1 untuk isi ya teman-teman. Besaran pokok dan besaran turunan misalkan. Saya cukup jawab besaran pokok misalkan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Oke. Nah, saya contohkan tidak usah menjawab besaran turunannya teman-teman ya. Nah untuk koreksi guru nanti. Nah kalau yang ini misalkan saya pilih jawabannya tadi jangka sorong, klik jangka sorong misalkan. Atau huruf kecil saja semua, jangka sorong. Oke. Nah 3 dari 3 sudah progres barnya sudah selesai teman-teman. Kita klik kirim. Oke. Nah di sini teman-teman tidak ditampilkan nilai karena tadi kita masih ada untuk peninjauan manual ya untuk soal essay gitu. Nah kita akan cek teman-teman di drive kita ya, di drive untuk melihat respon yang sudah masuk dari kuis tadi ya, kira-kira gitu. Kemudian kita lihat teman-teman responnya. Sesudah klik respon nanti, oke, sebentar masih oke. Nah teman-teman bisa klik nanti individual. Oke, kita klik individual. Oke, nanti individual. Nah coba kita lihat dulu di Google Classroom ya. Di Google Classroom
Oke. Oh, sebentar, mau diserahkan, diberikan ya. Oke, ini harus ditandai dulu ya teman-teman ya. Mark as done gitu ya. Oke, ditandai sudah selesai gitu ya. Kemudian coba kita refresh yang ini tadi untuk kita mengoreksi ya sudah berapa yang menyerahkan, kira-kira gitu tadi ya. Oke teman-teman, saya juga akan refresh yang ini dulu ya. Ini saya close dulu, kita cek sudah diserahkan atau tidak. Oke, masih loading teman-teman. Nah, oke, kita klik ulangan harian bab 1. Oke, sudah ada yang menyerahkan 1 orang ya. Nah, kemudian kita kembali lagi tadi ke Google Drive kita untuk melihat respon ya. Sudah berapa orang yang menyerahkan, kira-kira begitu. Nah, seperti tadi kita akan klik respon ya. Ini kita klik responnya. Kemudian teman-teman pilih yang individual. Oke, kita pilih yang individual. Oke. Nah, kita pilih yang individual. Nah, ini untuk pilihan ganda nilai 60 dari 60 poin. Nah, sementara yang ini kan 20 dari 40 poin. Jadi pilihan 1 nomor benar ya. Nah, kalau yang ini kita akan periksa manual gitu. Oke. Nah, kita beri nilai misalkan 20 ya. Kita beri 20 misalkan. Oke. Oke. Atau enggak, klik dulu tambahkan masukkan manual ya. Oke, ini berapa sampai ya. Kita klik simpan. Ya, kita koreksi manual. Kita klik simpan sebentar teman-teman. Oke, nah jadi ini responnya 1, kemudian 40 dari 40 poin ya untuk peninjauan manualnya, kira-kira gitu. Oke, baik, kira-kira demikian Bapak Ibu cara untuk membuat soal pilihan ganda dan esai di Google Classroom beserta koreksi hasil pekerjaan siswa. Jangan lupa untuk beri LKS, like, komentar, subscribe, dan share channel Guru Berto. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih.